Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman sudah bergabung belum, Dek? Baru 10 orang, Pak. Semua total berapa toh? Kalau di grup itu ada sekitar 22 orang, Pak. 22 orang. Ini udah kita mulai aja ya. Kemarin kalau yang tentang tugas itu gimana, Dek? Sudah ada pengelompokan tugas belum? Pembagian apa namanya? Membentuk grup sudah belum? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Ya nanti saya pikir bisa ditolong, nanti bisa dibentuk, Dek. Dibentuk. Jadi begini, untuk tugas itu kita masuk ke penataan sungai di Sungai Pelemulung ya. Pelemulung itu sungai dari Bengawan Solo. Ini suara saya bisa didengar baik, Dek? Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dulu ya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai aja, Dek, ya. Nanti daripada nunggu yang lain. Jadi sebenarnya sekarang itu kan ini kan kebetulan kuliah kita itu kan tentang waterfront design, penataan tepian air. Tepian air itu bisa tepian laut, tepian danau, tepian sungai. Nah, kebetulan yang sekarang banyak kita hadapi adalah bagaimana tentang terkait sama tepian sungai. Tepian sungai. Kebetulan di masalah khususnya kalau kita lihat di Solo ya, di Solo itu Sungai Bengawan Solo kan sekarang tercemar berat ya. Ada yang tahu tentang pencemaran di Sungai Bengawan Solo? Halo? Ada yang tahu nggak? Halo? Deumi, Kristiani ada nggak? Deumi. Halo? Dek Nabila? Tidak tahu, Pak. Dek Ahmad ada yang tahu? Atau yang siapa yang tahu? Ini Dek Redina Nabila. Belum, Pak. Tentang berita-berita bahwa Bengawan Solo tercemar berat, masa belum tahu? Dek Devi? Belum tahu, Pak. Belum tahu juga. Jadi Bengawan Solo kan sampai air PDAM-nya itu kan nggak diproses ya, nggak bisa berproses. Karena apa? Karena PDAM kan diberhentikan karena mengambil air Bengawan Solo dan air di Bengawan Solo itu ternyata tercemar berat.
tercemar berat, dan itu memang akhirnya dari Bengawan Solo itu bisa dikatakan hampir 80% lebih itu tercemar berat sampai ke ke sisi utara ya, ke Laut Jawa ya. Jadi ke Laut Jawa, dan sekarang baru menjadi suatu isu bagaimana cara menangani pencemaran-pencemaran tersebut. Dan salah satu yang dituding pencemari adalah dari kegiatan industri, khususnya industri kecil ya. Salah satunya batik juga. Dan kemarin memang di kawasan kami pun termasuk hampir dikatakan sebagai penyumbang pencemaran. Tetapi memang sempat kami bantah melalui satu media televisi, istilahnya kalau semata-mata dari tempat kami itu juga tidak benar atau kurang benar ya. Karena apa? Karena yang masuk ke Bengawan di situ memang banyak limbah-limbah yang dimasukkan, tetapi memang tidak semata-mata dari Kampung Batik ya, Batik Laweyan. Maka dalam hal ini salah satu tugas Anda nanti di dalam mata kuliah ini adalah bagaimana nanti kita bagi kelompok satu kawasan, khususnya di Kampung Batik Laweyan itu ada aliran sungai, ada sungainya, kemudian kita bagi menjadi 3 kelompok A, B, C, dan bagaimana nanti penataan kawasan tepian tersebut. Nanti bisa saya jelaskan. Tapi itu coba kita lihat beberapa saya mungkin akan share Sudah kelihatan belum, Dik? Sudah, Pak. Ini sebenarnya hasil kajian dari PU, dari Kementerian PU ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Jadi ini sebentar, ini aku geser anunya. Jadi ini hasil dari dari Kementerian PU tentang baru 3 hari yang lalu lah. 3 hari yang lalu kebetulan kami juga ikut ya di Zoom itu membahas mengenai salah satunya mengenai pencemaran. Nah, kebetulan kalau di tempat kami ini, di tempat kami sebenarnya sudah dibangun tahun 2008 itu ada namanya instalasi pengolahan air limbah ya. Bahkan 2019 direvitalisasi lagi sudah alhamdulillah sudah bagus. Nah, ini
sedikit saya cerita dulu tentang ini dulu ya. Ini tentang bagaimana instalasi pengolahan air limbah di kampung kami ya, di kampung kami. Dan alhamdulillah sudah berfungsi baik. Memang belum bisa optimal, untuk menampung semua kegiatan di sini. Tetapi bisa dikatakan karena semasa pandemi kemarin itu juga produksinya juga hampir bisa dikatakan turun 80%, maka jadi bisa dikatakan tidak semata-mata dari tempat kami itu sebagai penyumbang pencemaran. Jadi ini sedikit cerita tentang pencemaran, karena bagaimanapun juga salah satu nanti di penataan di waterfront design itu salah satunya adalah bagaimana mengurangi atau mereduksi tentang pencemaran air. Meskipun melalui suatu desain penataan kawasannya atau kawasan binaannya. Nah, ini bisa kita lihat di Solo. Solo itu dulu sebenarnya sudah ditata oleh Belanda itu sebagai kota air ya. Kota air di mana juga banyak saluran-saluran air ya, yang kemudian tapi sekarang dalam perkembangannya sudah banyak yang terpotong-potong. Kalau yang biru itu, biru ini bisa dikatakan ini yang biru ini adalah Kali Pelemulung, muaranya ke Bengawan Solo ini Bengawan Solo. Kalau Kampung Lawean sendiri ada di sini, Kalau UMS ada di sini ya, ini UMS ada di sini UMS nih. Kemudian kalau yang Kali PP yang Tirtonadi yang terminal itu, kemudian ini Kali PP yang sudetannya ya. Dan sekarang disinilah sekarang baru diadakan suatu proyek penataan pintu air. Dan kemarin memang di Bengawan Solo ini sangat tercemar karena ternyata apa? Ternyata memang banyak masukan-masukan menurut hasil dari PU itu adanya pembuangan limbah-limbah, entah limbah rumah tangga, limbah industri sepanjang sungai. Khususnya kalau untuk pintu air yang di Dembangan Baru ini, khususnya dari Sungai Jenes. Kalau yang dari Sungai Pelemulung, ya, di mana di sini ada Kampung Batik Lawean ini, di sini sebenarnya debit airnya relatif masih besar, sehingga bisa dikatakan pencampuran antara limbah, entah limbah rumah tangga atau limbah industri, sedikit bisa dinetralisir dibanding yang di kawasan Kali Jenes ini. Nah, ini kan ini Sungai Bengawan Solo. Ini kebetulan ini merupakan satu riset dari PU ya, pengamatan dari PU. Ini sekarang lokasi pintu air yang akan dibangun. Ini Kali PP Hilir. Dari sinilah sebenarnya salah satu pencemaran itu muncul. Ini bisa kelihatan ya. Sungai Bengawan Solo, kemudian ini sungai di sini hitam ya. Nah, di sinilah ini pintu air yang baru di lokasi pintu air lama, yang sekarang baru di sini di depannya lagi dibangun pintu air baru. Kemudian di sini ada Sungai Jenes, yang di sini dijelaskan gunakan untuk membuang limbah warna sintetik. Ya, ini adalah satu problem penataan tepian sungai di mana-mana juga. Karena apa? Karena memang selama ini sungai masih sebagian besar masih dijadikan daerah belakang ya, daerah belakang yang memang tidak yang dianggap kurang menarik dan kurang dan sebagainya. Ya, maka dalam konsep penataan waterfront ini, khususnya di tepian sungai ini perlu memang perhatian khusus, apalagi di kota-kota besar ya. Nah, biasanya untuk membuang air limbah rumah tangga, kalau itu kawasan industri kadang-kadang untuk membuang limbah industri.
Nah, ini kan muara kali PP Hilir ya, yang ini menuju Bengawan Solo, yang ini sekarang baru dibangun lokasi pintu air Dembangan baru, yang nanti rencana juga di sini akan dibangun suatu kawasan rekreasi, jadi di kawasan pintu air ini juga tidak hanya semata-mata untuk hanya itu untuk pintu air, untuk mengatur air, tapi juga sebagai titik rekreasi ya, titik rekreasi bisa dipakai untuk jalan-jalan, bisa dipakai untuk sepedaan atau kegiatan yang lain. Jadi ini di muaranya ya, ini di muara Anda bisa melihat ya ini perbedaannya. Nah di sini sebenarnya muncul dengan pengamatan itu muncul apa namanya pembuangan limbah ya. Nah inilah yang menurut saya ya ini perlu mendapat perhatian bagaimana supaya ini juga jangan terjadi. Tadi ada pengolahan limbah, ada penampungan limbah sementara, pengolahan dan sebagainya yang ini memang harus menjadi perhatian kita bersama. Ini di bagian hulu ya. Jadi ini memang bisa dikatakan kalau musim kemarau airnya kering. Airnya kering dan yang mengalir adalah betul-betul dari hasil limbah tersebut. Nah ini nanti salah satu tugas Anda itu bagaimana mendesain suatu kawasan tepian sungai atau sungai baik dalam bentuk irigasi, sungai dalam bentuk apa namanya sungai alam, sungai apa sebetulnya. Bagaimana bisa menjadikan sungai itu sebagai suatu yang menarik, bersih dan sebagainya. Sebenarnya tidak bisa lepas hanya menata tepian sungainya, tetapi juga sebenarnya juga sangat terkait bagaimana mengolah, merekayasa apa namanya kehidupan sosial budaya di sekitar sungai tersebut. Jadi seperti kemarin kan di waterfront design itu dikatakan bahwa ada juga yang terkait dengan masalah sosial budaya. Jadi kalau tentang pencemaran ini memang masalah sosial budaya ini menjadi sangat-sangat krusial ya. Karena kalau masalah pencemaran itu masalah attitude, masalah sikap, masalah budaya. Jadi tidak gampang ini memang mengatasi ini. Maka bagaimana olah desain itu juga bisa secara langsung tidak langsung juga mempengaruhi atau istilahnya mendorong untuk orang peduli terhadap lingkungan. Dan untuk itu perlu juga adanya suatu kegiatan-kegiatan yang diciptakan di mana kegiatan tersebut secara langsung tidak langsung mendorong masyarakat untuk tetap peduli lingkungan melalui misalnya melalui wisata atau melalui yang kegiatan lain yang sifatnya edukasi. Nah ini kan menjadi suatu keprihatinan juga. Kalau di Jogja di beberapa titik tertentu di sini sudah dijadikan sudah ada jalan dibuat jalan tepian sungai, kemudian dijadikan area wisata, kemudian masyarakat juga sebagai apa ya yang mengontrol. Kemudian akhirnya kalau orang buang limbah sembarangan, mesti masyarakat yang akan memberi sanksi, entah sanksi sosial, entah sanksi yang lain. Sehingga inilah bagaimana cara menciptakan satu kawasan tepian air khususnya sungai di perkotaan ini bisa mengedukasi masyarakat untuk peduli lingkungan. Nah, ini kan Sungai Jones yang membelah kota ya, bisa Anda lihat. Ini hasil dari survei dari PUPR beberapa waktu yang lalu yang belum lama, dan ternyata inilah juga yang perlu mendapat perhatian. Ternyata sungai masih dijadikan apa namanya sebagai satu tempat yang belum menjadi satu unggulan ya.
masih di tempat belakang, masih sesuatu yang disembunyikan dan sebagainya. Jadi, nah inilah tugas Anda nanti bagaimana mendesain suatu kawasan waterfront ya, supaya sungai itu menjadi lebih menarik. Nah ini di titik di banyak titik. Nah, ini kan juga pembuangan. Nah ini juga. Jadi ini memang bukan satu hal yang gampang ya untuk merubah ini. Jadi ini kemarin baru 4 Agustus 2021. Jadi baru Agustus kemarin ya. Berarti Agustus September baru 2 bulan yang lalu. Ini survei dari PUPR. Inilah ternyata kawasan-kawasan tepian sungai ini masih belum ditata dengan baik, sehingga kadang-kadang masih menjadi suatu yang kumuh. Anda lihat saja di sini ya, ini merupakan satu bagian tepi yang itu memang akan berbeda kalau itu dijadikan suatu area kegiatan, ada interaksi antara manusia dengan air, manusia dengan sungainya, di situ ada aktivitas dan sebagainya, maka secara langsung tidak langsung juga akan menjaga kebersihan sungai masyarakatnya. Ini di titik-titik mana? Nah, di sini ternyata memang apalagi kalau musim kemarau akhirnya menjadi apa ya, seperti nggak seperti tempat buangan ya, buangan. Jadi ini Anda lihat di sini kan masih belum fasad, entah fasad rumah, entah tepian sungainya itu sendiri, masih belum direncanakan dengan baik. Ini juga sama, jadi ini bisa Anda lihat kalau di daerah lain ini sudah banyak yang dijadikan sebagai area wisata ya, area wisata, kemudian dibendung, kemudian ada airnya, kemudian juga bagaimana resapan air, resapan tanggul-tanggul itu juga dibuat lebih natural, sehingga bisa meresap air dan sebagainya, kemudian bisa dipakai untuk atraksi wisata dan sebagainya, dan akan lebih menarik. Mungkin dari diskusi ini ada yang ditanyakan, Dek? Halo? Belum ada, Pak. Nah, sekarang kalau tentang tugas-tugasnya kira-kira begitu. Ini bisa kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Oh, ya. Sehingga ini salah satu upaya mereka di ujung nanti ini penataan kali PP hilir ya, yang nanti ini adalah di bagian hilir dari Sungai PP, dari kali PP yang akan menuju Bengawan Solo di dekat pintu air, akan didesain sedemikian rupa sehingga bisa untuk kegiatan masyarakat, untuk aktivitas, dengan catatan harapan airnya menjadi bersih ya. Dan air bersih ini memang diharapkan mulai dari hilir, jadi dari hilir itu sudah ditata sedemikian rupa sehingga air yang dihasilkan, yang dibuang itu sudah bersih. Maka bisa dikatakan ini bukan suatu pekerjaan yang gampang,
karena menyangkut beberapa daerah, dalam arti beberapa kampung, beberapa wilayah, beberapa dan sebagainya, yang itu memang harus diupayakan untuk penanganannya. Supaya apa? Supaya ada pembuangan limbah rumah tangga yang terpadu, pembuangan limbah industri yang terpadu, dan sebagainya. Cuma permasalahannya sekarang di dunia, di masyarakat itu, industri itu ada yang mengelompok, ada yang tidak mengelompok. Kalau yang mengelompok relatif mudah, asal ada ketersediaan tanah, kemudian dibuatlah instalasi pengolahan air limbah industri yang terpadu. Tapi kalau itu menyebar, solusinya adalah bagaimana masing-masing rumah itu, rumah-rumah industri kecil itu juga punya instalasi pengolahan limbah, meskipun itu sederhana. Nah, inilah yang menurut saya yang perlu ditata. Sehingga di dalam tugas Anda nanti akan menata suatu kawasan tepian air, tepian sungai, di suatu kawasan industri. Nanti juga Anda lihat ya, Anda bagaimana cara penataannya, apakah nanti juga Anda biasanya nanti harus ada survei mengenai fungsi kawasan dulu. Fungsi kawasan dalam arti diterjemahkan dalam fungsi masing-masing rumah. Jadi fungsi rumah itu juga harus terdeteksi, kemudian bagaimana cara mengatasi, kemudian bagaimana menata tepian sungainya, dibuat atraksi apa, dan sebagainya. Jadi memang sebenarnya dalam konteks waterfront design ini tidak semata-mata hanya mengolah fisik, tetapi yang non-fisik itu juga sangat penting. Karena yang non-fisik, apalagi kehidupan sosial masyarakat, budaya ini, itu akan berpengaruh terhadap kualitas desain fisik yang akan dibikin. Seperti ini nggak gampang, karena apa? Untuk mewujudkan air yang jernih seperti ini pekerjaan yang sangat panjang dan tidak bisa mudah membalik tangan. Jadi yang masalah sosial budaya juga harus diatasi juga. Nah, di sini memang diupayakan air itu menjadi view utama, sungai menjadi view utama, di mana masyarakat bisa duduk-duduk di sini, bisa melihat air dengan nuansa dengan yang segar ya, airnya jernih. Kemudian juga syukur-syukur bisa berinteraksi dengan air secara langsung. Di situ ada tempat untuk jogging, kemudian juga untuk olahraga, untuk jalan-jalan, untuk yang lain dan sebagainya, dan tempat rekreasi. Mungkin pada suatu saat bisa juga untuk pertunjukan dan sebagainya, sehingga kawasan tepian sungai itu menjadi menarik sebagai suatu bisa dijadikan aset wisata. Jadi ini tapi ini bukan sesuatu yang gampang ya. Itu satu ilustrasi tentang nanti kira-kira tugas ya. Jadi dari sini ada yang didiskusikan, Dek? Halo? Ini ketua kelompoknya siapa? Mohon maaf Pak, itu ada yang bertanya di kolom chat. Mohon maaf Pak, itu di kolom chat ada pertanyaan. Ya, oke. Ya, jadi gini, sebentar ini
izin bertanya ya tentang penilaian tugas. Apakah ada poin yang sudah mewakili mungkin 5% sampai sekian persen dari penilaian tugas ini? Kalau ada mungkin penilaian yang terbesar sampai yang terkecil apa saja. Ya, nanti akan kami buat definisinya ya, apa namanya poin-poinnya. Lalu pertanyaan yang kedua, batas maksimal bangunan dari tepi sungai berapa meter? Apakah ada hak spesial pada bangunan-bangunan tertentu? Mengingat untuk beberapa lokasi pada tugas mungkin masuk pada daerah konservasi. Jadi memang nanti untuk yang pertanyaan pertama, nanti tugas tersebut akan saya lebih bisa detailkan mengenai kira-kira tentang apa namanya poin-poinnya, poin-poin penilaiannya. Kemarin kan saya lempar itu dalam arti bagian tugas itu untuk membuat kelompok dulu, membuat kelompok. Saya kurang kan saya belum mempunyai data yang fix ya sekarang yang ada di Solo sekarang sampai ada berapa orang, kemudian yang masih di luar kota berapa orang. Nah, itu menurut saya bisa dikombinasi sehingga yang luar kota pun bisa membantu untuk ikut menyelesaikan misalnya dalam konteks desain, konteks apa, tapi yang di Solo bisa bisa untuk membantu survei lokasi. Kemudian pertanyaan yang kedua nanti itu kan ada di Perda tentang masalah sungai harus jarak berapa meter. Tetapi khusus untuk bangunan-bangunan spesial, bangunan-bangunan itu yang layak diduga atau bahkan sudah menjadi cagar budaya, itu bisa dikatakan ada satu perlakuan yang spesial sehingga tidak harus digusur. Tapi bagaimana ada suatu konsep, suatu desain untuk tetap mengamankan kawasan tepian sungai tersebut. Nah, itu nanti bisa masuk ke desain, Dek. Mungkin begitu. Dan kemarin sudah ibaratnya sudah saya tanyakan pada waktu dulu itu Pak Wali Kota sama Kepala Dinas PU Solo, bahwa kalau kita menghadapi bangunan-bangunan yang itu diduga kuat cagar budaya atau bahkan sudah menjadi cagar budaya, kira-kira bagaimana? Nah, penataan sungai ini bagaimana tetap harus memperhatikan hal-hal yang harus dikonservasi, tinggal bagaimana desainnya itu tetap tidak menggusur bangunan cagar budaya, tetapi masih tetap kategori diperkenankan sesuai dan aman. Gitu. Mungkin begitu, Dek. Jawaban saya kira-kira menjawab belum? Mungkin ada yang tanya lagi atau bagaimana? Halo? Ya, jadi sekarang Anda dalam tugas itu saya kasih satu tugas yang real di lapangan, dan sebenarnya hari ini tadi juga tim PU itu dari Jakarta juga survei ke Solo ya, untuk mengidentifikasi lebih jauh. Karena memang isu pencemaran Bengawan Solo itu sekarang masih cukup menjadi hangat ya. Karena apa? Karena sampai PDAM pun tidak bisa beroperasi karena sungai banyak tercemar. Nah, maka kami juga ibaratnya saya kasih satu tugas bagaimana ibaratnya kalau seperti di Kampung Batik ini itu sebagai suatu sampel contoh aja, suatu kawasan industri, kemudian bagaimana suatu kawasan industri tersebut tidak memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan, khususnya dalam hal pencemaran. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Entah nanti dengan adanya IPAL pribadi atau IPAL komunal, terus kemudian juga mesti akan terkait dengan kegiatan konsep kegiatan yang ada di kawasan tersebut, khususnya dalam hal ini tetap yang terkait dengan masalah perbatikan dan masalah pariwisata.
terus jenis-jenis pariwisatanya seperti apa, layoutnya seperti apa, terus bagaimana pola tata ruangnya. Jadi memang tidak semata-mata waterfront design itu hanya mengolah sesuatu yang ada di tepi sungainya atau di tepi airnya itu saja, tetapi juga bisa terkait dengan hal yang lebih kompleks lagi, misalnya tempat parkir, tempat ini, sehingga itu tetap akan menjadi suatu suatu pola, suatu konsep yang terstruktur terkait satu dengan yang lain dalam satu sistem. Mungkin ada yang lain lagi, Dek, yang ditanyakan. Nah, ini nanti sebenarnya yang mau Anda olah yang saya lingkari ini. Tadi yang saya jelaskan adalah sepanjang sungai ini ya, sepanjang sungai Jenes ini ya, sungai sini. Tadi pintu air yang baru yang akan dibangun itu adalah di sini, di mana di sini juga nanti akan menjadi pusatnya rekreasi, pusat wisata air ya, wisata tepian air, tetapi dengan catatan sungai harus bersih. Nah, akhirnya karena masih kotor, akhirnya kan kemarin sampai tim dari Kementerian PU itu menerjunkan tim surveyor untuk melihat sejauh mana sebenarnya pencemaran di Solo itu dan Sungai Bengawan Solo dan sebagainya. Maka ini sebenarnya sungai yang muaranya terpisah. Tetapi di sini ada suatu aktivitas di mana di sini adalah satu perkampungan dengan industri batiknya. Nah, maka saya kasih tugas di daerah ini menyelesaikan permasalahan di daerah ini. Memang bisa dikatakan tidak bisa lepas dari hilir di sini ya. Dari hulu ya, dari hulu sampai hilir hulu. Dari hulunya sini ya. Tetapi bisa dikatakan bahwa minimal dengan adanya suatu olah desain yang ada di sini itu bisa mengurangi adanya pencemaran. Nah, ini daerah yang tugas kemarin. Nah, ini sebenarnya suatu kawasan industri batik. Di sini ada sektor 1, itu Kelurahan Laweyan di sini. Kemudian di sini ada kelurahan namanya Kelurahan Sondakan. Ini Kelurahan Laweyan. Yang di sini itu ada yang namanya Kelurahan Bumi. Kelurahan Bumi itu di sini. Tetapi yang di selatan sungai di sini itu sudah masuk ke Sukoharjo. Di sini sudah Kabupaten Sukoharjo. Nah, kemudian areanya kita bagi menjadi 3 bagian. Kelompok A yang ada di sini di sebelah utara jembatan, kelompok B yang ada di Kelurahan Laweyan, kelompok C yang ada di Kelurahan Bumi. Nah, menurut rencana memang bahwa yang merah ini adalah parkir utama nanti, kantong parkir utama dan pusat rekreasi, pusat cindera-mata, oleh-oleh dan sebagainya nanti ada di sini. Itu menurut rencana dari program pemerintah adalah di Pasar Kabangan, yang Pasar Seng-Seng itu ya, dan Pasar Seng-Seng itu kemungkinan dipindah ke Pasar Yungke. Itu titik tangkap parkir yang pertama. Titik tangkap parkir yang kedua adalah di sini, di pusat oleh-oleh di sini. Kemudian yang kuning-kuning ini adalah situs-situs semasa Kerajaan Pajang. Situs-situs tahun 1500-an ya, dan sebelumnya. Kalau yang hijau-hijau ini adalah situs-situs semasa awal abad 20 dan awal kemerdekaan.
Kalau yang merah-merah ini adalah ini kantor Kelurahan Bumi, kantor Kelurahan Sondaan, kantor Kelurahan Laweyan, kantor Kelurahan Pajang. Ya, jadi di sini kalau pintu gerbang utama adalah di sini di dekat Aston, Nah, ini sebenarnya merupakan satu konsep pengembangan satu kawasan wilayah kawasan industri batik. Dan salah satu yang melintas di sini adalah Sungai Pelemulung. Sungai Pelemulung ini kemudian juga bagaimana supaya Sungai Pelemulung ini juga menjadi suatu sungai yang menarik untuk jadikan kawasan wisata, karena bagaimanapun juga Sungai Pelemulung ini adalah sungai bersejarah dan sampai sekarang memang belum secara optimal dikembangkan. Dan inilah sebenarnya salah satu tugas yang nanti saya berikan adalah bagaimana kelompok A ini adalah mendesain satu kawasan di segmen ini, kemudian kelompok B di sini, kelompok C di daerah Bumi. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam mengolah desain itu Anda tetap terkait dengan satu konsep-konsep utamanya, di mana pintu gerbang utamanya di mana, kemudian jalan utama. Halo, Assalamualaikum. Nanti kelompoknya saya bagi kelompok sendiri. Halo. Mungkin buat sendiri, Pak. Jadi menurut saya silahkan Anda bikin kelompok sendiri, nggak apa-apa. Nanti kan bisa tahu, oh ini yang survei, mana yang tidak, mana yang harus survei, mana yang bantu ke desain. Kalau yang di luar kota tidak mungkin survei ya, secara langsung bisa membantu di desain. Nah, kira-kira kapan kelompok-kelompok ini bisa saya terima, kemudian nanti bisa saya tambahi kira-kira penekanannya ada di mana dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dari tugas yang saya berikan ini kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak, dalam arti konteksnya atau masih bingung, sudah jelas atau apa? Kenapa mau bertanya? Yeah. Jadi itu buat desain waterfront, desain di kawasan air itu khusus outdoor ya Pak? Jadi nggak bikin indoor yang bangunan apa gitu? Jadi gini, ini memang dalam hal ini itu lebih ke urban design ya, ke kawasan, sehingga untuk kawasan ini memang lebih fokus Anda itu mendesain ruang antar bangunan, di ruang antar bangunan. Nah, kalau sampai memunculkan bangunan itu sifatnya tidak harus detail ya, tetapi memang itu harus muncul di konsep. Oh, ini bangunan apa, ini maksudnya apa. Jadi lebih banyak nanti ilustrasinya itu di ruang antar bangunan. Jadi tidak harus ke detail bangunannya, lebih fokus ke ruang antar bangunan dan ke konsep secara mesonya. Baik, siapa? Terima kasih. Ya, gimana? Sudah? Sudah Pak, sudah. Mungkin ada yang mau tanya lagi?
Di kolom chat Pak ada yang bertanya. Lalu bagaimana sampah yang berasal dari daerah hilir? Yang berasal dari daerah lebih atas, bolehkah membangun bendungan untuk menjaring sampah? Jadi begini, ini memang satu hal yang nggak gampang ya, satu hal yang nggak gampang. Jadi ada juga kemarin usulan-usulan dibuat adanya bendung ya, adanya bendungan. Tetapi beberapa waktu yang lalu sebenarnya dari kementerian ini berdasarkan fakta di lapangan ya, sebenarnya Kementerian PU itu menawarkan juga untuk bisa membantu pengolahan sampah di berbagai daerah. Jadi minimal suatu daerah itu harus menyediakan tanah minimal 200 meter. Ini saya cerita aja ya, cerita di lapangan kemarin ada 2 mahasiswa yang ikut ke saya. Jadi minimal harus ada tanah 200 meter. Ini sekedar sampai saya sampaikan juga sebagai informasi. Itu kemudian dari Kementerian PUPR itu khususnya yang menangani masalah sanitasi. Kebetulan kami juga kemarin ketemu dengan bagian yang menangani sampah, itu bisa menyediakan bangunan pengolahan sampah beserta mesinnya, beserta kantornya, dan itu sifatnya hibah. Tapi dengan catatan harus ada tanah minimal 200 meter persegi. Nah, dari kasus ini sebenarnya bagaimana dalam konsep tersebut, apakah mungkin di titik-titik tertentu itu tidak harus di lokasi itu ada suatu zona untuk titik pengolahan sampah. Jadi bisa saja nanti pakai model pakai bendungan, model pakai apa, itu kan suatu upaya ya, untuk supaya sampah dan itu tidak masuk ke lebih jauh. Tetapi ya itu tadi ada suatu tawaran seperti itu menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan ada juga suatu konsep ada yang namanya bank sampah di mana konsep bank sampah itu mulai dari rumah itu sampah sudah dibagi-bagi, sampah plastik, sampah organik, sampah non organik. Kemudian yang itu sudah dibagi-bagi, sudah ditempatkan di tempat-tempat tertentu sehingga tidak diperlukan suatu tempat penumpukan sampah. Selama ini yang menjadi permasalahan kalau terkait dengan masalah sampah adalah tempat untuk ngepul sampah. Itu biasanya masyarakat di sekitarnya biasanya menolak. Kok di tempatku kok di sekitarnya kok di sebelahnya dipakai untuk pengumpulan sampah. Nah, biasanya kalau kampung-kampung yang belum punya konsep bank sampah, itu sampah itu dikumpulkan di suatu titik, kemudian baru di situ itu dipilah-pilah, dieker-eker, dipilah-pilah, kemudian nah disitulah yang menjadi permasalahan. Di situ mesti kadang-kadang bau, kemudian dari pagi sampai sore baru selesai, kemudian jadi ini permasalahan yang sangat krusial sehingga menurut saya Anda bisa juga memasukkan dalam satu konsep tersebut adanya pengelolaan bank sampah, Kalau kita di negara maju seperti kita di Jepang di sana, kita mau nyari bak sampah aja sulit. Tetapi apa? Penduduknya sudah paham, sampah enggak mereka buang, sampah mereka kemas dalam waktu tertentu, kemudian memang di titik-titik tertentu nanti ada suatu tempat untuk mengumpulkan sampah. Jadi tidak sembarang tempat ada bak sampah. Kadang-kadang salah satu kelemahan juga
Di mana bak sampah kalau tidak terawat, kadang-kadang di situ malah justru akan muncul tumpukan sampah-sampah baru. Gimana, Dek? Bisa dimengerti atau masih yang tentang sampah tadi? Ya, tadi yang bertanya, Dek, siapa ini? Amirul Batak, Dek Arif. Gimana, Dek Arif? Jawaban saya tentang sampah tadi. Nah, untuk bank sampah, apakah ada ruangan? Itu memang perlu disurvei. Maksudnya disurvei itu, jadi bank sampah itu juga memang perlu disurvei, Dek. Perlu disurvei kira-kira tempat yang mana yang cocok. Karena apa? Itu yang di zona B. Di zona B itu sudah ada upaya untuk pengadaan bank sampah. Itu dikelola oleh masyarakat, PKK, kemudian dibeli dan sebagainya. Jadi kalau itu tergantung, kalau tempat untuk tempat bank sampah saya pikir masih memungkinkan ya, masih ada. Tapi memang coba Anda perlu Anda survei dulu. Tapi saya mempunyai perkiraan berdasarkan pengalaman. Dan aktivitas bank sampah itu pun sebenarnya bisa dijadikan juga sebagai atraksi wisata. Wisata juga. Gimana, ada sudah terjawab atau belum? Pak. Sudah terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang tanya lagi, Dek? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira kan tidak terlalu sulit ya untuk tugasnya ya. Insya Allah, Pak. Kalau tidak ya. Nah, terus kira-kira kapan saya bisa mendapat kelompok-kelompoknya, kira-kira kapan? Minggu depan? Mungkin minggu depan, Pak. Nanti bisa di email atau di apa deh, nggak apa-apa. Baik, Pak. Ada yang ditanyakan lagi, Dek, tentang tugas-tugas, Dek? Aku nanti UTS sama anunya tugas saja, nggak pakai ujian. Nanti aku pakai tugas saja lah. Jangan lupa presensi ya, Dek ya. Jangan lupa presensi.
Halo, ada yang ditanyakan lagi? Ini yang di luar kota masih banyak ya? Halo? Sepertinya 50-50, Pak. 50-50 ya? Mungkin kalau sudah jelas atau mungkin cukup ya, Dek ya. Nanti tinggal aku ada anggotanya berapa, nanti kita lanjutkan beberapa sesi untuk konsultasi dan sebagainya. Nanti untuk materi-materi nanti bisa saya share juga ke beberapa ke koordinator ya. Ini koordinatornya Dek Tri ya? Ya, Dek. Iya, Pak. Ya. Mungkin cukup atau ada satu lagi yang perlu didiskusikan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Aku nanti tunggu daftar anggotanya, Dek ya. Nggih, Pak. Daftar anggotanya, terus nanti biar aku bisa lebih rinci untuk membagi tugasnya gitu. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri saja deh ya. Pak, untuk satu kelompok nanti kira-kira berapa orang ya, Pak? Nah, itu kan 3 kelompok. 3 kelompok itu sekitar antara, jadi gini, itu dari, sebentar ya. Nah, ini kira-kira kita bagi, ini kan yang kelompok A itu dari sini ke sini. Kelompok B yang agak panjang. Kelompok C juga, kelompok C dengan kelompok A ini agak imbang. Jadi tidak menutup kemungkinan itu jumlah anggotanya semua berapa, Dek? 22 atau berapa? Mungkin di sini 6, sini yang tengah 8. Kalau 22 loh. 6 ini 12 tambah 8 itu atau 6 7, 8 atau 6 atau terserah Anda bagi ya, kurang lebih lah. Gimana? Iya, Pak, sudah jelas. Terima kasih, Pak. Jadi misalnya 6, 12. Semua anggotanya berapa tadi? Yang fix 22 atau 20? Atau 19? Di grup itu ada 22 orang, Pak. Berapa? 22? 22. 22. 22
Atau bisa 787. Saya pikir nanti bisa membagi sendiri ya, Dek ya. Mungkin untuk kali ini cukup. Saya cukupkan ya, Dek. Anda jangan lupa persensinya ya. Baik, Pak. Kalau nggak ada yang ditanyakan untuk kuliah hari ini, penjelasan tugas saya akhiri. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, izinkan saya live ya.